Pesan dari lo, tips dari lo cuma pede aja. Pede aja. Pede lah. Harus ya tetap memperhitungkan ground dan lain-lain, kesiapan tim, jarak. Caranya cuma dua kan, antara di Verpier atau jelek-jeleknya tuh mentalnya Ke bawah lagi. ke bawah. Cuman kayaknya nggak mungkin sih ya. Harusnya ke Verpier lah. Harusnya Ferry Pierre ya, kita Iya. bakal lihat di mana Ferry Pierre sudah ditempati oleh beberapa tim, ada Horboys, SLI, bahkan tadi ada pergerakan dari Bigetron juga yang akhirnya menarik Overcraft-nya untuk sedikit menjaga jarak di arah dermaganya, karena dermaga dari Ferry Pierre ini tadi agak-agak crowded yang sudah dijaga oleh tim SLI. Limboy masuk lagi menuju ke arah rumah karena menerima beberapa tembakan yang datang dari sisi dermaga, tapi Lele dari Dewa United berhasil dapetin poin pertama untuk Dewa walaupun Lelenya juga ditumbangkan oleh NST. Lele kembali didapatkan oleh tim NST. Nampaknya sudah ada trade knock yang terjadi dari area lain. Di manakah NST dan juga Dewa United saat ini ada di tengah-tengah juga sih. Mereka harusnya di area Veriper, tapi ternyata di area Bukit Kuari sebelah kiri atas. Satu player kembali coba untuk diamankan. Alpha itu dia didapatkan oleh seorang Kings. Nampaknya Lynx maksud saya. Tapi Neko masih dengan sebuah granat yang coba untuk melemparkan tapi di cancel. Karena Neko masih coba untuk maju menggunakan sebuah S12K-nya Molotov. Dilemparkan untuk memberikan satu player dari tim Dewa United. Neko mendapatkan satu player tersebut dan Alpha langsung terkonfirm elimination-nya menuju ke kantong seorang Neko. Mereka nge-overlap pemain-pemain dari RRQ, mereka mengamankan bagi nomor tipis yang ada di arah sekitaran dari RRQ, tapi Bigetron lagi-lagi mereka bakal menuju ke arah dermaga dan kali ini yang bakal mereka hadapi pertama adalah AK Gold yang sudah ada di arah dermaga. Hovercraft sudah mulai hancur dan Bigetron kehabisan pijakan untuk memberikan counter ke arah AK Gold. Smoke harus di-pop up dengan cepat untuk bisa menyelamatkan rekan yang tumbang. Zhao butuh diselamatkan. Tapi lihat apa yang bakal dilakukan oleh AK Gold kali ini. Axel berhasil touchdown, harusnya dia bisa untuk menyelamatkan seorang Vitrales. Hanya tinggal menunggu Rezak untuk memberikan perlawanan-perlawanan yang lebih berarti lagi menuju ke arah AK Gold. Axel, ini dia Russian Shuriken. Ada granat yang coba dilemparkan menuju ke pinggiran dari dermaganya. Masih belum bisa menggapai pemain-pemain dari AK Gold. Ya, bahkan Amets ternyata nggak mau kalah. Ini dia spekulasi granat tambahan dari seorang Amets masih tidak mendapatkan satupun player. Bahkan splash damage dari tim Bigetron. AK Gold yang cukup kesulitan nampaknya karena di sebelah kiri mereka harus dijaga baik-baik angle-nya. Atau harus dijaga baik-baik blind spot dengan beberapa tutupan dari smoke-smoke yang harus mereka pop up terlebih dahulu. Karena ada tim SLI yang coba untuk menjadi pengganggu sejauh ini. Tapi ternyata granat yang sedari tadi dua tim ini coba untuk lemparkan masih tidak menghasilkan satu pun knock satu sama lain. Tapi lihat bagaimana satu player dari Rezak mendapatkan seorang Amets dari tim AK Gold menggunakan satu buah granat yang begitu matang. What a nice date dari seorang Rezak. Tapi hati-hati, granat susulan dari Zhao coba untuk dilemparkan kembali menuju tim Bigetron. Ini udah pengalaman berbicara gak sih Ken? Kalau udah ngeliat kayak gini udah kepres padahal tadi BTR-nya Betul. gak dapet pijakan. Tapi mereka bisa ngebaying time, bahkan ada hard check yang dia lakukan menuju ke bawah walaupun Rezak tumbang. Backupnya datang dari seorang Axel juga datang dengan begitu cepat. Membuat revive menuju ke Rezak bisa dimaksimalkan. 3 elimination dikumpulkan oleh Bigetron, malah nge-revive-nya safety banget itu di bagian bawah. Susah untuk ditembak oleh pemain-pemain dari AK Gold. Kecuali mereka bisa berbicara dengan granat, tapi dari arah Vince tidak ada upaya lemparan granat menuju ke arah Bigetron. Entah Vince punya granat atau tidak, tapi kalau punya dan dia nggak lempar, gue makin bertanya-tanya lagi untuk decision yang dilakukan oleh pemain dari AK Gold. Sementara Excel masih memberikan tekanan yang menuju ke arah seorang Vince yang ada di tim AK Gold. Rezi berpindah tempat dengan mudahnya, tidak ada knockdown lagi yang dirasakan, tapi Satar melemparkan sebuah granat dan bisa dapetin satu pemain dari Bigetron. Rezak dibuat tumbang begitu saja. Excel masih dalam posisi yang sama. Vince tumbang, terbakar. Molotov dari Bigetron datang di posisi yang sangat tepat. Bahkan Rezi sudah nge-spot keberadaan dari seorang Satar. Close combat bakal terjadi, tapi Satar yang bisa memenangkan fight tersebut dan Rezi langsung dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Satar, the last man standing. Pemain yang pernah mendapatkan medali emas ini bukan kaleng-kaleng. Bahkan masih ada satu buah granat, bahkan buah molotov, tapi Satar! What a nice gameplay! Satar memulangkan seluruh player dari Bigetron Esports. RQ, akankah winner-winner chicken dinner mereka secure di match kali ini sesuai dengan prediksi dari Kagenta? Atau justru prediksinya meleset lagi? Ini sebenarnya kalau gue liatin dari omongan Genta sih emang bisa kejadian sih. Soalnya lapar visionnya udah luas banget di bagian atas kan. Markingnya karena pemain Pandum juga tadi udah dia kasih untuk info ke teman-temannya juga. Walaupun ada beberapa steal mungkin yang dilakukan oleh tim lain.
untuk tidak menambah poin dari RRQ. Tapi lihat dari Yami, lagi-lagi util yang bakal dimainkan. Kali ini Gestara dalam satu buah shake, lemparan granat. Dan Gestara pintar sekali itu keluar dari arah shake tersebut untuk menghindari granat yang dilemparkan oleh Yami. Botex sudah mulai direspon juga oleh Yami. Kontrol yang semakin baik dilakukan oleh tim RRQ. Gila itu nggak geter ya layarnya ya. Apa dia nggak pakai gyro Yami nih? Itu kecil banget sih, celah dari WC itu kecil dan kadang gue juga sering, bukan kadang ya, sering banget tuh granat mantul coba buat masukin ke dalam shake tersebut. Tapi ini aman-aman aja, ini dia dari seorang granat master emang bukan kaleng-kaleng lemparan granatnya. Tapi kita menuju ke satu orang Satar yang tadi sudah berhasil meratakan tim Bigetron seorang diri. Nampaknya cukup dalam di area sana tapi ternyata terspot posisinya oleh seorang Dinoy dari tim Jeruk Esports. Nice try untuk AK Gold. Satar pulang menuju ke arah lobby di hashtag yang ke-10. Gua kira beneran gak kelihatan gitu ya. Tapi Keculik tuh iya, sama Akral. keculik akralnya. Ngelapet. Tapi harusnya masih bisa di Masih bisa revive sih. Masih bisa di revive karena masih aman juga posisinya. Di bagian utara belum ada yang bisa nge-spot. Dan granat berikutnya dari Yami. Berhasil mendapatkan pemain dari NST. Gestara dipulangkan sudah berbicara lobby. Bahkan Frenzy. Untuk yang sekian kalinya pemain dari Pandum diamankan oleh RRQ. Ada Lapar yang mencoba untuk bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. 2 granat yang dia lemparkan berbicara Pandum. Tapi masih belum bisa menggapai di mana Pandum berada. Joe Brenky masih ada chance untuk bisa menyelamatkan rekan yang sedang tumbang. Tapi PR mereka berikutnya adalah gimana caranya mereka bisa masuk ke arah zona tanpa tertembak oleh RRQ dan juga tanpa tertembak oleh SLI. Ya entah kenapa tiba-tiba Pandum kita meleng dikit, mereka ternyata dari posisi menuju ke area sebelah kanan atau area sebelah timur. Padahal tadinya mereka sudah mengamankan cekungan yang berada di depan compound RRQ. Mungkin karena satu player dari tim Pandum sendiri terkenok, makanya satu player tersebut yang sudah ngamanin posisi tersebut mau nggak mau harus nyamperin temannya yang kenok dan revive segera mereka lakukan. Dan bahkan saat ini Joe Brenky juga sudah berhasil melakukan revive, bahkan mendapatkan satu player dari tim SLI, Apis. Masih belum terkonfirm elimination-nya sejauh ini, justru Pandum lah yang pulang karena granatnya begitu sakit. Blue Zone yang begitu mengikis darah dari tim Pandum. Let's see apakah RRQ bisa benar-benar mendapatkan winner chicken dinner seperti yang dibilang oleh seorang Spavel atau Genta. Mantan coach dari RRQ juga bahkan Lapar. Akhirnya bisa mendapatkan pemain dari SLI. Boboho dipulangkan berbicara lobby, 4 tim tersisa. Hanya 2 tim yang kondisinya paling prima, ada Jeruk Esports dan juga, ada SP dan juga RRQ. Karena Jeruk Esports hanya menyisakan 2 anggota mereka saja. Tumbang 1 pemain dari SP, ada chance yang masih mereka punya untuk melakukan revive. Lompatan dari RRQ udah mulai ke spot Dinoy. Mendapatkan informasi di mana RRQ berada. Bisa dan beradikah mereka untuk nembak ke arah RRQ. Tapi ada Neil dari Keep Fly Kanza yang mulai mendekat di arah belakang dari SP. Kalau dia punya granat, ada granat kah? Nggak ada ternyata. 0 granat yang dimiliki oleh Neil. Last man standing dari Keep Fly Kanza, makanya belum ada util yang dia lemparkan untuk memberikan tekanan ke arah pemain dari SP. Iren bertukar tempat atau bersama-sama dengan Lapar untuk membuka vision dari bagian atap. Lapar dapat Tapi lagi. ternyata Lapar mendapatkan satu player kembali dari tim Jeruk Esports, Zongri. Yang terkenal saat ini masih dilakukan revive terlebih dahulu nampaknya dari tim Jeruk Esports yang berada di area selatan. Tapi SP, tadi satu player Boychill tertangkap oleh seorang Yami menggunakan satu buah AUG-nya. Genfos dan juga Yami menjadi 2 player yang begitu agresif nampaknya. Karena sedari tadi 2 player ini muter dan muter terus mencari spot yang terus-terusan lebih prima lagi. Bahkan saat ini Genfos dan juga Yami menjadi 2 player contender terkuat di area lini depan dari tim RRQ yang terus-menerus mencari poin elimination tambahan terhadap tim RRQ. Bahkan 9 elimination sudah RRQ kumpulkan. Ya, 45% lagi lah WWCD forecast-nya atau predik WWCD by system yang ada di PUBG Mobile ini. Untuk RRQ bisa mendapatkan winner chicken dinner. SP sudah berhasil membangkitkan anggota mereka kembali. Bahkan Dongri udah mulai ke spot pada Viren yang akan menggembosi mobil yang ada di area sekitaran dari seorang Dongri. Split yang coba dimainkan oleh Jeruk Esports untuk memperpanjang nafas mereka. Bisakah maksimal? Masih di zona sih. Cuman masalahnya satu lagi tuh nggak masuk ke arah zona sih. Dinoy masih harus bergerak sedikit untuk bisa masuk ke arah zona. Kalaupun dia keluar dari kubangan tersebut, itu bakal menjadi area yang landai, area yang lebih gampang supaya RRQ bisa dapetin vision yang lebih jelas ke arah seorang Dinoy. Dia bangkit dari proningnya. Dinoy memang bisa mendapatkan nil, tapi Dinoy juga terspot oleh RRQ. 10 elimination sudah didapatkan dan RRQ kontrol dari arah atas sudah mereka miliki. Granat coba dimainkan, Genfos mengincar satu split yang dilakukan oleh SP.
Ya bahkan tadi kali 4 dari senjata Beryl seorang lapar. Bahkan dua-duanya senjatanya tuh senjata jarak dekat. Tapi Berylnya lapar pakai buat jarak jauh. Kali 4 juga. Ini recoilnya gila juga nih, lapar sangatlah lapar. Karena ditunjukkan dengan beberapa poin elimination bahkan 5. Saat ini sudah lapar kumpulkan seorang diri dari sebuah rooftop rumah roti. Kali 4-nya masih coba untuk meng-spot-spot aja tim-tim dari area selatan SV. Yang sudah begitu terkonfirm, informasinya begitu banyak juga didapatkan oleh tim RRQ. Tapi beberapa smoke sudah di pop up oleh tim RRQ dan juga SV. Nampaknya akan ada commit push yang dilakukan dari tim RRQ. Sejauh ini mengingat posisi dari compound tersebut sudah terkikis oleh Blue Zone. Ini kalau kita hanya berkaca dari tiering yang dikasih teman junior, harusnya RRQ emang yang bisa mendapatkan chicken karena RRQ masuk menuju ke tier S dan SP hanya mendapatkan tier C dari junior, sementara Jeruk Esport ada di tier A yang diberikan oleh junior, tapi SP yang masih bertahan karena Jeruk sudah dipulangkan menuju ke lobby. 1 tumbang dari RRQ memang, tapi kubangan di mana SP berada akan menjadi target berikutnya. Genfos ada di garda paling depan, Smoke akan coba untuk di pop up, granat balasan bakal dilemparkan juga oleh SP. Sama-sama tumbang 1, sama-sama melakukan proses penyelamatan, tapi granat yang ternyata tidak meledak di waktu yang tepat membuat Genfos kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi lihat lapar malah yang tumbang, granat yang begitu baik datang dari tim SP untuk kembali lagi menjatuhkan 1 pemain. Bahkan jumping car kali ini Boychill masuk dan bisa mendapatkan Genfos. RRQ semakin terpuruk, 2 bahkan 3 anggota mereka tumbang dan Viren gagal menjadi penyelamat untuk RRQ. SP yang mendapatkan tier C dari junior meratakan tier S. RRQ gagal mendapatkan chicken dinner, SP berhasil mendapatkan chicken yang kedua.